Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salwa Salsabila dari kelas 12 MIPA SMA Al-Hairiyah 4 Cilegon. Berdasarkan postingan-postingan di sosial media bahwa sekarang ini banyak sekali gedung-gedung pencakar langit, bangunan-bangunan yang tinggi seperti Burj Khalifa. Tahukah teman-teman bahwa hal itu merupakan salah satu tanda-tanda hari akhir? Dalam video saya kali ini, saya akan menjelaskan sedikit materi tentang hari akhir. Beriman kepada hari akhir secara etimologi adalah percaya akan adanya hari akhir. Sedangkan secara istilah adalah percaya dan meyakini bahwa akan ada kehidupan yang kekal dan abadi setelah kehidupan kita di dunia. Menurut Al-Quran, hari akhir dibagi menjadi dua. Yang pertama, ada kiamat sugro atau yang biasa disebut dengan kiamat kecil. Kiamat sugro merupakan peristiwa rusaknya sebagian alam setiap waktu, seperti bencana alam dan meninggalnya manusia. Yang kedua, kiamat kubro atau yang biasa disebut dengan kiamat besar. Kiamat kubro merupakan hancurnya seluruh alam semesta dengan segala isinya. Pada intinya, seluruh kehidupan di dunia sudah tidak ada lagi dan berlanjut ke kehidupan selanjutnya, yaitu di akhirat. Ciri-ciri kiamat sugro terbagi menjadi 6. Yang pertama, ilmu agama tidak dianggap penting lagi. Yang kedua, perilaku mengonsumsi minuman keras, maksiat, dan pembunuhan merajalela. Yang ketiga, tersebarnya fitnah di mana-mana. Yang keempat, jumlah wanita lebih banyak dari laki-laki. Yang kelima, adanya peristiwa saling membunuh antara dua golongan besar yang sama-sama mengaku dirinya memperjuangkan agama Islam. Dan yang terakhir, sering terjadi bencana alam yang menyebabkan kerusakan. Dan tanda-tanda kiamat kubro ada 10. Yang pertama, munculnya kabut atau dukhon. Yang kedua, munculnya dajjal. Yang ketiga, munculnya dabah atau binatang melata yang besar. Yang keempat, terbitnya matahari dari barat. Yang kelima, keluarnya Ya'juj dan Ma'juj. Yang keenam, munculnya Isa bin Maryam. Yang ketujuh, adanya 3 gerhana di timur. Yang kedelapan, gerhana di barat. Yang kesembilan, gerhana di Jazirah Arab. Yang kesepuluh, adanya api yang muncul dari Yaman, kemudian menggiring manusia menuju tempat berkumpul. Lalu, ada beberapa peristiwa setelah hari akhir. Yang pertama, Yaumul Ba'ats, yaitu hari di mana semua makhluk yang bernyawa dan berakal akan dibangkitkan setelah mengalami kematian atau kiamat. Yang kedua, Yaumul Hasyr. Hasyr atau mahsyar merupakan tempat di akhirat yang sangat luas. Yaumul Hasyr merupakan tempat di mana manusia menanti pengadilan dari Allah yang Maha Kuasa. Yang ketiga, Yaumul Hisab. Yaumul Hisab yaitu hari saat perhitungan amal perbuatan manusia selama hidup di dunia. Yang keempat, Yaumul Mizan. Yaumul Mizan adalah hari di mana setiap amal perbuatan manusia akan ditimbang. Yang kelima, As-Sirat. Sirat adalah jembatan yang terbentang di atas neraka Jahanam, yaitu jembatan antara surga dan neraka. Yang keenam, yaitu Yaumul Jaza. Yaumul Jaza merupakan hari pembalasan segala perbuatan umat manusia selama hidup di dunia. Yang ketujuh, ada surga dan neraka.
Surga merupakan tempat kembali sekaligus balasan bagi orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah. Sedangkan neraka adalah tempat kembali sekaligus balasan bagi orang yang ingkar terhadap perintah Allah. Dan terdapat beberapa hikmah beriman kepada hari akhir. Yang pertama, berusaha dengan semaksimal mungkin mematuhi ajaran agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berpandangan optimis akan adanya balasan kebaikan dari Allah. Yang kedua, menyadarkan manusia untuk berhati-hati, penuh perhitungan dan disiplin. Yang ketiga, menyadarkan manusia dari sifat lupa diri terhadap kesenangan dunia. Dan yang terakhir, selalu berhati-hati ketika berbicara, bersikap, dan berbuat. Perilaku yang mencerminkan iman kepada hari akhir. Yang pertama, menyadari bahwa semua amalannya akan dimintai pertanggungjawaban di sisi Allah. Yang kedua, giat dalam mempelajari ilmu agama. Yang ketiga, memperbanyak amal soleh dan bergaul dengan orang-orang yang soleh. Yang keempat, bersikap hati-hati dalam berusaha untuk mencukupi kebutuhan hidup sehingga tidak melanggar hukum-hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kelima, berusaha semaksimal mungkin agar makanan yang dikonsumsi adalah makanan yang halalan thayyibah. Dan yang terakhir, bersifat jujur, adil, bertanggung jawab, serta optimis. Keterkaitan beriman kepada hari akhir. Beriman kepada hari akhir memiliki keterkaitan dengan perilaku jujur, adil, dan bertanggung jawab. Karena dengan memiliki keimanan yang teguh terhadap hari akhir dan pembalasan di akhirat, akan menumbuhkan kesadaran bahwa semua perbuatan yang dikerjakan selama di dunia akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk itu, segala sikap dan perilaku kita harus selaras dengan tuntunan agama. Mungkin itu saja materi yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.